Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altris Nadriani. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan ciri-ciri teks akademik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada Monica Sinta, Putri Permata Ayu, Nyoman Rintan, Maura Elsha, Ririn Riza Fadila, Anissa Islamia, Joyce Rosa Agustina Simamora, Adinda Arisfianti, dan saya Altris Nadriani sebagai moderator. Baiklah, langsung saja kepada Monica untuk menjelaskan pengertian teks akademik sebelum kita melanjutkan ke ciri-ciri teks akademik. Sebelum masuk ke ciri-ciri teks akademik, kita harus mengetahui dulu apa sih itu teks akademik. Jadi teks akademik atau sering juga disebut dengan teks ilmiah merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan akademik. Dalam setiap langkah akademik, karya tulis ilmiah selalu hadir untuk menjadi tugas bagi insan akademik guna menunjukkan derajat keilmiahannya. Menurut Abidin Yunus, teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan teks atau tulisan yang membahas tentang ilmu pengetahuan disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengatakan bahwa akademik berasal dari kata akademi yang berarti lembaga pendidikan tinggi setingkat universitas, institut, atau sekolah tinggi. Akademik merupakan kata sifat yang menunjukkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih kepada Monica. Lalu selanjutnya ada Joyce dan Rintan yang akan menyebutkan ciri-ciri teks akademik. Ciri-ciri teks akademik. Ciri yang pertama, sederhana dalam struktur kalimat. Ciri yang kedua, padat informasi, padat akan kata-kata leksikal. Ciri yang ketiga, banyak memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Ciri yang keempat, banyak memanfaatkan nominalisasi. Ciri yang kelima, banyak memanfaatkan istilah teknis. Ciri yang keenam, seharusnya tidak menggunakan kalimat yang tak gramatikal. Ciri yang ketujuh, bersifat taksonomi dan abstrak. Lalu ciri-ciri yang ke-8 adalah bersifat monologis, menggunakan kalimat indikatif dan deklaratif. Ciri yang ke-9 adalah menjadi objektif, bukan subjektif. Yang ke-10, memanfaatkan sistem pengacuan esfora. Lalu yang ke-11, banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif untuk membuat definisi atau identifikasi dan proses relasional atribut untuk deskripsi. Yang ke-12, tidak mengandung kalimat minor. Yang ke-13, banyak mengambil genre atau tema faktual seperti deskripsi atau diskusi atau prosedur, eksplorasi, dan eksposisi bukan dari genre fiktif. Lalu yang ke-14, memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan pada pokok persoalan yang dikemukakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teks akademik padat informasi. Kepadatan informasi pada teks akademik ini dapat dijelaskan dari dua sisi, yaitu kalimat simpleks dan nominalisasi. Kalimat simpleks sendiri dapat ditemukan berupa kalimat sematan yang ditandai oleh dua tanda kurung kotak, kemudian diisi dengan kalimat sematan tersebut, kemudian ditutup lagi dengan dua tanda kurung kotak. Adapun kelompok adverbial yang ditandai dengan satu tanda kurung kotak diisi dengan kalimat kelompok adverbial tersebut, kemudian ditutup lagi dengan satu tanda kurung kotak. Seperti contoh yang ada pada PPT, pada contoh 1.1 merupakan contoh kalimat sematan yang ditandai dengan adanya dua tanda kurung kotak. Adapun ini ditujukan untuk memperluas kata nomina pada unsur subjek atau pelengkap saja. Adapun nominalisasi adalah upaya pembendaan, misalnya proses atau verba, kondisi atau adjektiva, sirkumstansi atau adverbial, dan logika atau konjungsi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Pada prinsipnya, istilah teknis tersebut merupakan penamaan kepada sesuatu dengan menggunakan nomina yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Nah, istilah teknis merupakan bagian yang esensial pada teks akademik, karena istilah teknis digunakan sesuai dengan tuntutan bidang ilmu, tataran keilmuannya, dan latar setting pokok persoalan yang disajikan di dalam sebuah teks.
Terkait dengan bidang ilmu tempat istilah teknis digunakan, perlu digarisbawahi juga bahwa istilah yang sama mungkin mengandung makna yang berbeda apabila istilah itu digunakan pada bidang ilmu yang berbeda. Nah, contohnya apabila istilah morfologi digunakan di bidang linguistik, maka istilah tersebut mengandung makna ilmu yang berkenaan dengan pembentukan kata. Namun apabila istilah yang sama digunakan di bidang biologi, pertanian, fisika, istilah tersebut mengandung makna struktur, susunan, komposisi, dan tata letak. Dua hal yang perlu kita catat atau perlu kita ketahui juga tentang istilah teknis adalah pertama, istilah teknis adalah alat yang baik untuk membuat taksonomi atau klasifikasi terhadap pokok persoalan yang disajikan di dalam sebuah teks. Yang kedua, istilah teknis perlu didefinisikan untuk meningkatkan pemahaman terhadap isi secara keseluruhan. Secara ideasional, taksonomi maupun definisi yang jelas dapat meningkatkan derajat keterbacaan teks. Sebaliknya, apabila pokok persoalan yang disajikan dalam teks tidak dapat diklasifikasi, baik secara taksonomi, dan istilah-istilah teknis tidak dapat didefinisikan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka si teks tersebut akan cenderung lebih sulit dipahami oleh pembaca. Nah, kesulitan-kesulitan tersebut bisa diatasi dengan mengecek kamus istilah teknis di bidang ilmu yang dimaksud. Teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Berdasarkan kekompleksitas kalimatnya, kalimat terbagi menjadi dua bagian, yaitu kalimat sinteks dan kalimat kompleks. Teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, melainkan dari jumlah aksi atau peristiwa. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mendukung satu aksi atau peristiwa. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa dan dapat dinyatakan dengan hubungan parataktik atau hipotaktik. Kesederhanaan struktur pada kalimat simpleks tersebut mendukung ciri keilmiahan teks akademik. Bukan berarti kalimat kompleks tidak digunakan ya teman-teman. Biasanya kalimat kompleks yang cenderung digunakan adalah jenis kalimat yang berhubungan secara hipotaktik dengan konjungsi seperti apabila, karena, ketika. Bukan kalimat kompleks yang berhubungan secara prataktik dengan konjungsi seperti dan, kemudian, lalu. Teks akademik bersifat taksonomi dan abstrak. Pada dasarnya, taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Taksonomi menjadi salah satu ciri teks akademik oleh Wignell, Martin, dan Eggens. Masalah taksonomi pada teks akademik dibahas dalam konteks bahwa perpindahan dari pemaparan peristiwa dengan bahasa sehari-hari menuju penyusunan ilmiah yang sistematis dengan bahasa yang lebih teknis, yaitu perpindahan dari deskripsi menuju klasifikasi. Teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya seringkali merupakan hasil dari pemformulasian pengalaman nyata menjadi teori. Pemformulasian yang demikian itu sesungguhnya merupakan proses abstraksi antara lain dicapai dengan nominalisasi dalam kerangka metafora gramatika. Proses abstraksi tersebut digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan realitas. Teks akademik padat kata leksikal. Teks akademik memiliki kepadatan leksikal yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi, yaitu berupa nomina, atau yang bisa kita sebut juga dengan kata benda yang merupakan kelas kata, menyatakan nama seseorang, tempat, ataupun semua benda, juga segala yang dibendakan. Selain itu, terdapat juga verba, predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu. Daripada kata struktural seperti konjungsi atau kata penghubung, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Menurut Halliday, menyatakan bahwa semakin ilmiah suatu teks, semakin besar pula kandungan kata-kata leksikalnya. Kepadatan leksikal juga dapat dilihat dari kelompok nomina yang terbentuk dari dua rangkaian dua kata leksikal atau lebih tanpa disisipi oleh kata struktural apapun. Lalu, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi.
Ditemukan bahwa dalam realisasi leksis pada teks-teks akademik yang dicontohkan, nominalisasi digunakan untuk memadatkan informasi. Sebagai upaya pembendaan, nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksis non-benda antara lain adverba, adjektiva, adverbia, ataupun konjungsi, menjadi leksis benda, yaitu nomina. Nominalisasi pada teks akademik ditujukan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas dan padat, menurut Martin pada tahun 1991. Oleh karena itu, nominalisasi menjadi ciri yang sangat penting pada teks akademik. Teks akademik bersifat banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Metafora gramatika adalah pergeseran dari satu jenis leksis ke leksis lain atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Metafora gramatika terjadi pada ungkapan yang inkongruen sebagai kebalikan dari ungkapan yang kongruen. Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika pada ungkapan yang inkongruen. Jelas bahwa dari segi metafora gramatika, teks-teks akademik menunjukkan ciri keilmiahan baik secara ideasional maupun tekstual. Secara ideasional, melalui metafora gramatika, isi materi yang disampaikan menjadi lebih padat. Dan secara tekstual, cara penyampaian materi yang melibatkan pergeseran tataran tersebut juga berdampak pada perbedaan tata organisasi di tingkat kelompok kata atau kalimat. Teks akademik juga banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif. Proses relasional identifikatif merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu. Sedangkan proses relasional atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan benda yang dideskripsikan tersebut. Mengenai pentingnya proses relasional identifikatif untuk membuat definisi pada teks akademik, Wignell, Martin, dan Eigens menyatakan bahwa biasanya definisi dibuat terhadap istilah teknis. Namun demikian, tidak semua istilah teknis yang terdapat di teks-teks akademik, terutama istilah teknis yang belum umum, didefinisikan atau diidentifikasikan. Padahal melalui proses relasional identifikatif, definisi semacam itu dapat dibuat dengan baik. Selain itu, melalui proses relasional identifikatif itu, definisi juga berfungsi untuk mentransfer pengetahuan umum ke dalam pengetahuan yang lebih khusus. Jenis-jenis teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Nah, jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro, seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, dan diskusi. Genre makro dan genre mikro itu apa sih? Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Sedangkan genre mikro adalah subgenre-subgenre yang lebih kecil yang terdapat dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Kenapa mahasiswa perlu teks akademik dan dalam berbagai makro? Ada kalanya mahasiswa berurusan dengan proposal dan laporan penelitian, proposal dan laporan kegiatan, serta artikel ilmiah. Nah, di waktu lain lagi akan berkutat dengan brosur, berita, dan opini di surat kabar dan majalah. Jadi, teks akademik itu sangat penting nih bagi mahasiswa, karena tujuannya yaitu teks akademik dapat digunakan oleh mahasiswa atau teman-teman dalam mencari informasi dan melakukan penelitian serta dengan mengerjakan tugas-tugas lainnya. Baiklah, itu dia presentasi dari kelompok 2. Saya Altarisna Adriani sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.